Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok A12 tugas besar dari mata kuliah pemrograman Citra Digital ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu aplikasi Mobile Edge Intelligence penerjemah Bisindo Real Time berbasis SSD Mobile Net V2 FPN Lite. Sebelumnya perkenalkan, ini adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Christian Goklas dengan NIM akhir 04, kemudian Emir Altaf Rashid 007, kemudian ada saya sendiri yaitu Fawaz Nova Anwar dengan NIM akhir 011, dan yang terakhir yaitu Irfan Supriyadi Situmorang dengan NIM akhir 014. Untuk yang belum tahu, Bisindo ini adalah singkatan dari bahasa isyarat eh, Indonesia, standar Indonesia, untuk berkomunikasi dengan teman tuli. Nah, oke, selanjutnya latar belakang masalah dari pembuatan aplikasi ini yang pertama, eh, sulitnya komunikasi langsung antara orang awam atau orang biasa yang dapat berbicara atau mendengar dengan teman tuli, yaitu yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Kemudian, mesti terdapat alat penerjemah yang membutuhkan koneksi internet. Jadi AI-nya dia masih langsung terhubung secara internet, tidak portable dan harus secara daring. Kemudian kami juga terdapat masalah ketika uh, yaitu visual clutter, yaitu background yang mengganggu ketika mendeteksi tangan, menurunkan akurasi ketika mendeteksi bahasa isyarat. Nah, jadi aplikasi ini dirancang khusus untuk mengatasi masalah clutter dan eh, konektivitas secara bersamaan untuk komunikasi secara langsung antara orang awam dengan teman tuli. Oke, selanjutnya, solusi dan target aplikasi yang kami buat ini yaitu yang pertama ada Mobile Edge AI, yaitu pemrosesan AI secara lokal langsung di mobile tanpa adanya koneksi internet. Jadi ketika melakukan pemrosesan itu terjadi langsung secara lokal. Tidak seperti biasanya ketika kita uh, prompting ke AI di website, maka itu tidak secara lokal, secara online. Selanjutnya, model yang kita gunakan adalah model SSD Mobile Net V2 FPN Lite, yang mana ini ringan, cepat, dan optimal untuk perangkat mobile dengan sumber daya terbatas. Nah, untuk model yang kita gunakan, kita tidak nge-training model sendiri, melainkan kita sudah mengambil model yang telah disediakan oleh user GitHub yang bernama Patuli Pahlawan Tuli di repositori yang bernama Patuli ML berjenis TF Lite. Nah, selanjutnya kita juga membuat log riwayat terjemahan dengan memanfaatkan Hive, yaitu yang telah kami pelajari di proyek 4 sebelumnya. Nah, sehingga menghasilkan keunggulan utama yaitu privasi terjaga, latensi rendah karena tidak ada pengiriman gambar ke server karena terjadi secara lokal dan diproses oleh AI secara lokal. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, baik. Mari kita lanjut ke alur pemrosesan AI. Nah, yang pertama-tama itu device akan menangkap video secara real time, yang dimana video ini menangkap frame rate sebanyak 1,6 frame per second. Yang awalnya itu frame rate-nya itu 30 frame per second, akan tetapi apabila men-setting 30 frame rate per second, maka resource device akan habis dan tentunya handphone akan panas. Nah, setelah ditangkapnya gambar, maka si device itu akan melakukan crop, yang dimana hanya di bagian tengah saja yang diproses. Nah, bisa dilihat ini saat kameranya itu nyala,
dia itu akan memotong bagian tengahnya saja dari sini ke sini sampai sini. Dan untuk rasio 1:1 itu bukan bounding box ya, tapi area tengah yang sudah saya jelaskan tadi, agar si AI itu lebih mudah membaca. Dan juga awalnya itu si frame itu akan melakukan stretch, tapi setelah dipotong menjadi 1:1 dia sudah tidak stretch. Nah, lanjut untuk tahap berikutnya, itu tahap 3. Kita menggunakan model AI SSD Mobile Net yang kami temukan pada GitHub. Dan model ini tuh yang berfungsi untuk mengenali gambar tersebut itu ketika melakukan handsign dia itu karakter apa. Nah, fun fact untuk model itu, semakin bagus modelnya itu, maka akurasi tebakan dari handsign karakter itu maka akan tinggi. Maka oleh karena itu kami sarankan untuk yang ingin melatih model Bisindo ini mencari model yang bagus. Oke, lanjut kita ke slide 2. Nah, setelah gambar diambil dan model juga sudah dipasang, ketika kamera menangkap sebuah gambar dan sudah diproses, misalnya hand sign itu tuh merupakan karakter A. Nah, dari karakter A tersebut itu akan disimpan pada sebuah storage yang dimana kita tuh memakai sliding windows, dan storage itu tuh ada 5. Dan berfungsi dan cara kerjanya itu mungkin lebih mirip apa ya, Q, model data queue. Nah, yang dimana untuk data yang terakhir itu data yang pertama, maka dia akan keluar terakhir. Nah, ini juga sama seperti itu. Dan untuk penentuan majority voting, dia itu akan memilih label yang paling sering muncul dari riwayat dan mendapatkan hasil sementara yang paling stabil. Nah, untuk tahap berikutnya itu ada tahap verifikasi. Setelah karakter-karakter tersebut disimpan dalam sliding windows dan mengetahui karakter apa yang paling sering muncul, nah maka dilakukannya verifikasi, dan yaitu terus menerus menunjuk pada karakter yang sama secara stabil selama 2 detik dan sebelum dianggap valid oleh sistem. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian arsitektur dan keandalan dalam aplikasi yang telah kami buat. Nah, di sini untuk mencapai ini, jadi kita tuh bakal ngebuat aplikasi ini performanya bagus, responsif, dan tidak patah-patah saat menebak bahasa isyarat melalui gestur tangan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kami menggunakan arsitektur isolate separation, di mana ada main isolate dan background isolate. Untuk main isolate tersendiri, tugasnya itu untuk melayani pengguna. Jadi ketika menampilkan kamera dan bagian UI-nya, jadi tidak terjadi patah-patah atau lag. Terus untuk background isolate, yaitu ibaratnya kayak dapurnya. Jadi ketika jadi background isolate itu fokusnya untuk pekerjaan yang berat kayak komputasi AI atau ketika menggunakan modelnya. Terus ketika transformasi gambar secara paralel, salah satu contohnya itu ketika di daerah kamera gelap, maka akan otomatis menggunakan histogram equalization, jadi kontrasnya diperbaiki. Terus dengan adanya isolate separation ini, mau seberat apapun mesin AI-nya bekerja atau
bekerja di latar belakang, tampilan depannya itu, tampilan layar penggunanya bakal tetap mulus dan tidak terjadi patah-patah. Lalu untuk di bagian keandalan sistem dan penyimpanannya, di sini kami juga memastikan sistem aplikasi yang kita buat itu aman dan bisa digunakan di HP pengguna. Jadi di sini pertama kita menerapkan konsep single source of truth. Jadi semua parameter seperti model, threshold, resolusi itu tuh disimpannya di file.env. Terus kami juga menggunakan konsep lifecycle safety. Jadi ketika kamera dan si AI-nya itu menguras baterai, itu kan hal yang berat. Jadi ketika si aplikasi itu menebak gestur tangan dan dijadikan sebuah huruf, itu kan perlu perlu proses yang terjadi di belakangnya itu cukup berat. Jadi oleh karena itu ketika aplikasi di minimize atau pengguna itu keluar, sistem bakal otomatis ngeputus akses kameranya, terus ngematiin background isolate-nya juga. Jadi ini mencegah kayak HP panas karena bekerja di bagian background terus, atau bisa disebut juga memory leak. Nah, terus kita juga menggunakan konsep persistensi data. Jadi di sini kami menggunakan HFTB untuk menyimpan karakter-karakter yang sudah tebak oleh model yang ada di aplikasi kami, dan itu otomatis ketika terjadi prediksi stabil selama 2 detik, dan itu tuh lokal, jadi tanpa koneksi internet. Nah, ini ada salah satu contoh dari konsep yang telah kami terapkan, yaitu single source of truth atau INV-nya. Jadi untuk modelnya tersendiri kita menyimpan sebuah variabel model abjad dan labelnya, model angka dan labelnya. Terus kita juga menggunakan thresholdnya. Jadi ketika pengen ngubah misalkan kayaknya kalau 70 itu 70% itu kayaknya nggak kejalan, jadi kita ngubahnya gampang, tinggal ubah di INV terus naikkan thresholdnya. Ya, baik. Di sini saya Irfan. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi ini pada bagian visual dan solid architecture. Nah, yang pertama itu ada penggambaran bounding box. Nah, ini tuh berfungsi untuk membuat aplikasi lebih presisi dalam mendeteksi tangan jika terdeteksi di dalam bounding box. Juga untuk interaksi dengan user atau pengguna agar mengetahui eh, tempat mereka menaruh tangan mereka untuk dideteksi. Seperti itu. Untuk di sini bounding box akan berwarna putih jika tidak mendeteksi tangan. Kemudian warnanya akan biru jika mendeteksi tangan, dan warnanya akan hijau jika eh, huruf yang dideteksi sudah dikonfirmasi dan sudah tertulis di sini. Kemudian ada intelligent feedback. Nah, karena ini adalah aplikasi Note, kami menambahkan ini karena user biasanya akan berfokus ke tangan dan tidak ke kamera atau ke tampilan layar HP. Jadi kami menambahkan feedback agar user tahu aplikasi sudah mendeteksi tangan mereka. Yang pertama itu ada visual, yaitu kotak bounding box berubah warna menjadi hijau ketika berhasil dideteksi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada uh, suara beep, yaitu menjalankan fungsi sound dari filternya agar ada konfirmasi suara. Jadi nanti ketika aplikasi berhasil mendeteksi tangan, maka akan ada suara
notifikasi beep seperti itu. Kemudian ada vibrate, menjalankan fungsi haptic feedback vibrate dari Flutter-nya untuk memberikan getaran halus di tangan. Ini juga berfungsi untuk memberitahu user juga bahwa aplikasi mendeteksi tangan mereka. Selanjutnya itu ada arsitektur solid pada folder. Nah, untuk ini uh, dalam merancang aplikasi ini kode arsitektur kami juga memisahkan antara UI dan juga uh, logika di aplikasinya. Seperti di sini uh, widget berfungsi untuk menampilkan view atau UI-nya saja, dan kemudian di service kami memisahkannya untuk mengatur logika aplikasi khusus di bagian vision ini. Juga di sini juga ada vision controller dot yang juga berfungsi untuk uh, mengatur logika aplikasinya. Mungkin seperti itu dari visual dan solid arsitektur.